Ketika dia mengucapkan talak, mulai berlaku yang namanya masa iddah. Masa iddah ini masa tunggu, karena ini pendidikan kan ya. Masa tunggu bagi istri. Masa tunggu bagi istri itu 3 kali suci. Jadi dia 3 kali suci daripada haid, maka itu adalah masa tunggunya selesai. Begitu masa tunggunya selesai, lepaslah mereka sebagai suami istri. Tapi ketika talak udah diucapkan, mereka harus dalam masa tunggu ini masih tetap statusnya suami istri. Tapi belum selesai, lagi talak. Nah, ketika contohnya udah mengucap talak, sehari kemudian mereka berhubungan badan, itu dianggap udah rujuk, udah balik lagi. Kalau berhubungan badan tapi masih ribut? Tetap aja udah rujuk. Berarti kalau udah talak, kalau dia berhubungan badan berarti udah dia enggak talaknya enggak ini. Enggak perlu nikah lagi ya? Enggak perlu nikah lagi. Enggak perlu ke KUA lagi enggak perlu. Selama masa iddahnya belum selesai ya. Nah, dia berhubungan badan, dia rujuk lagi. Oke. Ngomong lagi besoknya. Kamu saya talak lagi. Talak kedua udah. Batasnya kan cuma 3. Oh, di Indonesia mungkin 3 sudah 4-5 kali. Nah, itulah kenapa Udah lebih dari 3. orang-orang di Indonesia tuh nggak pernah dididik sebelum nikah tentang sakralnya kata-kata talak. Bayangin aku 17 tahun nikah sama istriku sekarang. Sekalipun aku nggak pernah main-main dengan kata-kata itu. Sekesal apapun aku. Aku cuma bilang gini, dia adalah ibu daripada anak-anakku, udah itu aja. Aku marah hari ini, malam ini aku marah. Besok aku nggak akan semarah itu sama dia. Artinya aku nggak akan pernah ngucapin kata-kata itu, atau balik kamu ke rumah ibumu. Aku nggak pernah ngucapin kata gitu. Artinya aku benar-benar menganggap itu sakral banget. Itu mungkin nggak pernah aku gunain fasilitas itu. Mungkin nggak akan pernah aku gunain. Kecuali 2 tadi aku udah bilang sama dia. Selingkuh, murtad, udah selesai. Tapi kalau 2 itu nggak terjadi, aku nggak akan mengucapkan kata itu. Nah kalau istri kesel dengan suami bajigur, brengsek, pinjol, judol, main cewek, kadang-kadang kan punya anak lain. Iya, kadang-kadang kan kalau istri kan ngomong ke suami seperti itu sebagai ancaman kayak gitu. Betul. Biar udah aku pergi aja dari rumah ini. Nggak berlaku. Kayak ngancem gitu kan. Nggak berlaku. Tidak berlaku, itu bukan talak ya? Bukan talak. Tapi istri boleh nggak kasih talak? Istri tidak bisa ngasih talak. Istri boleh meminta cerai? Istri boleh meminta talak. Dan boleh meminta talak di pengadilan. Kalau suami nggak mau kasih? Gugat cerai. Kalau suami nggak mau ngasih, ketika dia tetap punya kesalahan besar, pengadilan yang akan memutuskan bahwa itu bukan suami istri lagi. Dan itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Artinya tetap adil sih sebenarnya. Contoh misalnya ya, dia menggugat cerai atau talak, menggugat untuk talak, meminta untuk ditalak. Ketika ditanya, kenapa? Aku sudah nggak dinafkahi sama suamiku. Berapa lama? 5 tahun. Itu langsung diputuskan, mau suka dan nggak suka sama suaminya tetap langsung bisa diputuskan. Kalau memang benar-benar parah ya. Atau misalnya aku nggak pernah dinafkahi batin selama berapa lama? Setahun. Itu bisa langsung diputuskan sama hakim. Kalau ada aku dipukulin, ada bekas-bekas dan segala macam, itu bisa diputuskan sama hakim. Meskipun dia nggak mau ditalak.